Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, dengan mata kuliah dasar pemrograman, hari ini akan mempresentasikan tentang searching dalam Python. Anggota kelompok kami yang pertama ada Aristi Faisa Ramadan Ardianti, yang kedua ada Duta Mayapada, yang ketiga ada Farah Sasrapatra Hayuningrum, yang keempat ada Salma Mutia Aisyah, dan yang kelima ada Sefka Miftahur Rahmat. Yang pertama ada introduction dari searching yang akan dijelaskan oleh saya, Farah Sasrapatra. Jadi apa itu searching? Searching adalah proses menemukan data berupa nilai atau item yang memiliki karakteristik tertentu, sehingga diperoleh satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemukan atau tidak ditemukan. Data-data dapat disimpan dalam bentuk array, text file, node dalam tree, vertices and edges dalam graph, dan lain-lain. Lalu, mengapa kita memerlukan searching? Jadi, karena semakin banyak kebutuhan menyimpan data dalam sebuah komputer, maka dibutuhkan algoritma searching agar pencarian data-data tersebut dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu contoh pengaplikasian dari searching. Yang pertama, mencari nama mahasiswa dalam daftar nama mahasiswa program studi teknik industri. Yang kedua, mencari nomor telepon seseorang dalam buku telepon. Selanjutnya yaitu adalah contoh proses searching. Yang pertama yaitu mengubah data dalam array atau list. Jadi, kita perlu melakukan searching terhadap data yang ingin diubah, kemudian setelah data ditemukan, baru kita dapat mengubah data tersebut ke dalam bentuk array atau list. Selanjutnya, ada menambahkan data baru ke dalam array atau list tanpa diduplikasi. Jadi, kita perlu melakukan searching terhadap data yang sudah ada. Jika data yang sudah ada itu, maka kita tidak akan menambahkan data baru lagi sehingga bersifat menduplikasi. Selanjutnya, saya Duta Mayapada ingin menjelaskan jenis-jenis algoritma untuk melakukan searching. Yaitu jenisnya ada dua, yaitu sequential search dan binary search. Yang pertama adalah sequential search. Apa itu sequential search? Proses pencarian dengan membandingkan setiap elemen dalam array atau list satu persatu secara beruntun. Dimulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen selesai diperiksa. Sequential search merupakan algoritma pencarian paling sederhana. Prinsip sequential search adalah membandingkan satu persatu kumpulan data dengan data kunci atau acuan secara berurutan sehingga menemukan data atau tidak menemukan data yang sama dengan data kunci atau acuan. Berikutnya adalah urutan algoritma sequential search. Yang pertama adalah menentukan jumlah suatu kumpulan data yang akan dilakukan pencarian. Yang kedua, tentukan data yang akan dicari atau data kunci. Yang ketiga, bandingkan data kunci dengan masing-masing data yang ada di kumpulan data secara berurutan. Yang keempat adalah proses perbandingan pada nomor 3 dilakukan secara berulang hingga menemukan data yang sesuai dengan data kunci atau semua data telah dibandingkan hingga data terakhir atau data tidak ditemukan. Kemungkinan dalam algoritma sequential search ada dua, yaitu best case dan worst case. Apa itu best case? Best case disebut juga kemungkinan terbaik. Waktu pencarian data sangat sebentar atau minimal, karena data yang dicari terletak pada indeks, array, atau list elemen terdepan atau pertama. Yang kedua adalah worst case, atau kemungkinan terburuk. Waktu pencarian data sangat lama atau maksimal, karena data yang dicari terletak pada indeks array atau list elemen terakhir. Ini adalah contoh pengaplikasiannya. Dalam algoritma ini, kita ingin mencari angka nomor 62. Dalam kolom list pertama, itu terdapat angka 4, sehingga tidak cocok dengan apa yang kita cari. Yang kedua, angka 21 sama. Yang ketiga, angka 36 sama. Yang keempat, nomor 4, angka 14 sama. Dan angka 62. Dan kolom kelima, angka 62
sesuai dengan apa yang kita cari. Sequential search secara umum berjalan lambat, kecuali data sudah diurutkan atau sorted terlebih dahulu. Contoh kasus jika data unsorted. Bisa kita lihat dalam tabel, untuk mencari elemen 15, perlu membandingkan isi elemen sebanyak 6 kali. Sedangkan jika data sorted, untuk mencari elemen 15, perlu membandingkan isi elemen sebanyak 3 kali. Karena kita terlebih awal mengurutkan angka-angka dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga untuk mencari apa yang kita cari lebih mudah. Waktu pencarian sebanding dengan banyak elemen dalam list atau array. Asumsinya, elemen yang dicari berada pada elemen terakhir list. Semakin banyak elemen dalam list atau array, maka pencarian akan semakin lama. Oleh karena itu, algoritma sequential search tidak direkomendasikan untuk data yang berukuran besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang binary search. Apa itu binary search? Jadi, binary search adalah proses pencarian dengan nama lain pencarian bagi dua. Binary search merupakan algoritma proses pencarian paling efisien. Binary search digunakan untuk melakukan kebutuhan pencarian dalam waktu yang cepat. Pencarian pada kumpulan data terurut menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada pencarian pada data tak terurut. Contoh data terurut adalah kamus, data mahasiswa berdasarkan NIM, dan lain-lain. Selanjutnya, mengapa disebut binary? Alasan disebut binary ada 3. Yang pertama, setiap kali Anda melihat nilai dalam daftar, Anda membagi daftar menjadi 2 bagian. Yang satu dibuang dan yang lainnya disimpan. Yang kedua, kata binary berarti sesuatu yang memiliki 2 bagian, seperti sistem bintang biner, terbuat dari 2 bintang. Yang ketiga, pencarian biner tidak sama dengan bilangan biner. Syarat dari binary search adalah kumpulan data harus sudah dalam keadaan terurut. Konsep pencariannya dimulai dengan membagi 2 elemen dalam list atau array pada elemen tengah. Contohnya, mencari arti dari sebuah kata dalam kamus, tidak dari awal halaman, tetapi dengan membagi 2 buku itu, atau sesuai dengan lokasi abjad awal dari kata yang dicari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma pencarian generik dalam mencari angka 10. Nah, yang pertama ini adalah angka yang kita ingin cari, yaitu antara angka 2 sampai 64. Yang kedua, kita harus menentukan titik tengah. Di sini titik tengahnya adalah 18. Dan langkah ketiga adalah menghilangkan setengah bagian atas. Next. Nah, contohnya seperti ini. Nah, setelah menghilangkan bagian atas, kita menentukan lagi titik tengah. Di sini titik tengahnya adalah angka 5. Setelah menentukan titik 5, kita menghilangkan keempat bagian bawah. Yang bagian bawahnya ini adalah 5 sampai 13. Setelah itu, kita dapat menemukan titik yang kita cari, yaitu angka 10. Next. Ini contoh lain untuk mencari angka lain. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.